Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia dengan NIM 859966532 dari Prodi PGSD UPBJJ Kota Manado. Di tugas 3 mata kuliah filsafat ilmu, saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan bagaimana relevansinya, serta tantangannya jika diterapkan di dunia pendidikan zaman sekarang yang sudah serba digital. Soal pertama, makna pilar dalam pendidikan. Secara sederhana, pilar itu ibarat tiang penyangga atau pondasi utama. Kalau bangunan butuh tiang supaya kokoh dan tidak roboh, sistem pendidikan pun begitu. Pilar pendidikan adalah dasar-dasar utama yang menjadi pegangan, aturan, dan arah tujuan kita dalam menyelenggarakan pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan tidak akan punya arah yang jelas dan mudah goyah menghadapi zaman perubahan. Soal kedua, prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, merumuskan 3 prinsip emas yang sampai sekarang masih jadi pedoman utama, yaitu: yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan memberi contoh. Siapa saja yang berada di posisi depan, baik itu guru, orang tua, atau pemimpin, wajib memberikan teladan yang baik. Sikap, perilaku, dan cara berpikirnya harus menjadi contoh nyata bagi anak didiknya. Kata-kata saja tidak cukup, tindakan nyata jauh lebih berpengaruh. Kedua, Ing Madya Mangun Karso, artinya di tengah membangun semangat. Saat berada di tengah-tengah anak didik, pendidik harus bisa menjadi teman, sahabat, dan penyemangat. Tugasnya bukan hanya memberi materi, tapi membangkitkan keinginan, minat, dan kemauan belajar dalam diri anak itu sendiri. Pendidik hadir untuk mendorong, mengajak, dan menggerakkan semangat mereka. Yang ketiga, Tutburi Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Pendidik tidak boleh mendikte atau mengekang. Ia harus ada di belakang untuk mendukung, memotivasi, dan membiarkan anak didik berkembang sesuai potensinya. Tugasnya memberi kepercayaan dan kekuatan agar anak bisa melangkah maju dengan kemampuannya sendiri. Soal ketiga, relevansi dan tantangan di era digital. 3 prinsip ini sangat relevan dan justru makin dibutuhkan di era digital sekarang ini. Tapi ada tantangannya tersendiri. 1. Ingarso Sung Tulodo berkaitan dengan teladan dan literasi digital. Sekarang anak-anak banyak berhadapan dengan HP dan internet. Guru dan orang tua harus tetap memberi contoh, cara menggunakan teknologi dengan bijak, sopan berkomunikasi di media sosial, dan memilah informasi yang benar. Tantangannya, kadang pendidik sendiri kurang paham teknologi, atau malah terlihat kecanduan bermain HP di depan murid. Teladan jadi kunci utama di sini. 2. Ing Madya Mangun Karso, berkaitan dengan pembelajaran daring dan semangat belajar. Dalam pembelajaran jarak jauh atau daring, pendidik tidak bisa lagi hanya berceramah. Ia harus jadi penengah dan penyemangat lewat layar, harus bisa membuat materi yang seru, berinteraksi aktif, dan tetap membangun semangat meski tidak bertemu langsung. Tantangannya, menjaga antusiasme anak agar tidak bosan, serta kesenjangan akses teknologi yang berbeda-beda tiap anak. 3. Tutguri Handayani, berkaitan dengan kemandirian dan pembentukan karakter. Di era informasi yang melimpah, anak bisa mencari tahu apa saja sendiri. Peran guru bergeser. Tidak lagi jadi satu-satunya sumber ilmu, tapi jadi pendamping yang memastikan anak bisa memilah mana yang benar dan salah, serta membentuk karakter agar tidak mudah terbawa arus buruk internet. Tantangannya, anak jadi lebih mudah terpengaruh hal negatif, kurang sabar, atau malas berpikir kritis karena segala sesuatu serba instan. Disinilah peran pendidik memberi dorongan dan arahan dari belakang jadi sangat penting. Soal keempat, refleksi, menjawab masalah pendidikan saat ini. Kalau kita lihat masalah pendidikan kita sekarang, seperti lunturnya karakter, rendahnya budaya baca, atau kesulitan menguasai teknologi. Jawabannya sebenarnya ada di ketiga prinsip Ki Hajar Dewantara ini. Pilar-pilar ini mengajarkan bahwa pendidikan bukan cuma soal transfer ilmu, tapi pembentukan manusia seutuhnya. Di tengah kemajuan teknologi yang sangat cepat, prinsip ini jadi penyeimbang. Teknologi boleh maju, tapi karakter, budi pekerti, dan kemanusiaan harus tetap jadi yang utama.
Dengan memegang teguh pilar ini, pendidikan kita bisa tetap berjalan maju, bermutu, dan tetap berakar pada nilai luhur bangsa. Jadi, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tidak ketinggalan zaman. Justru di era digital, penerapannya makin penting untuk menjaga arah dan mutu pendidikan kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.